Hakim, mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Masih ingat video ini? Ini adalah rekaman video Ronald Tanur di kasus dugaan pembunuhan kekasihnya. Korban terbaring tak berdaya di parkiran basement sebuah tempat hiburan malam di Surabaya. Yang mengejutkan kala itu Ronald sempat mengaku tak mengenal korban. Hah? Gak tahu. Aku mau keluar, tiba-tiba di jalan, gak bisa keluar. Iya. Sembilan bulan berselang, proses hukum telah membuahkan hasil. Namun putusan sidang justru mendapat beragam kritik. Berikut 5 fakta lika-liku kasus pembunuhan sang kekasih. Fakta 1, Ronald Tanur divonis bebas. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Vonis ini mengejutkan berbagai pihak. Alih-alih hukuman 12 tahun penjara sesuai yang diajukan jaksa, hakim justru memvonis bebas Ronald Tanur. Gimana Bang? Udah Bang, yang penting Tuhan yang membuktikan. Gimana Bang? Yang penting Tuhan yang membuktikan. Rekaman kamera CCTV dan hasil visum dinilai hakim bukanlah bukti kuat. Tidak ada saksi yang melihat secara langsung. Dan yang kedua, bahwa meninggalnya korban itu lebih karena pengaruh konsumsi alkohol. Nah, padahal ini sangat berbanding terbalik misalnya dengan visum et repertum yang disajikan, bahwa meninggalnya korban itu kan karena ada faktor luka. Kemudian dari sisi bahwa itu sudah bisa menjelaskan bagaimana korban itu dilindas kendaraan. Ada cekcok, ada kekerasan, dan apa yang dibuktikan dalam CCTV dan visum itu. Tetapi hakim tidak mengambil itu. Jadi ini merupakan kejanggalan. Atas putusan hakim, jaksa penuntut umum merespon akan pikir-pikir dulu untuk mengajukan upaya hukum kasasi. Dengan ini putusan hakim dinyatakan belum berkekuatan hukum tetap, hingga jaksa mengajukan pertimbangan putusan dalam jangka waktu 14 hari. Fakta 2, respons publik. Tak terima dengan putusan vonis bebas, massa menggeruduk Pengadilan Negeri Surabaya. Tak hanya sekali, massa dari berbagai aliansi sudah berhari-hari memprotes hingga mencari majelis hakim. Jangan paksa kami untuk membelakang di dalam halaman Pengadilan Negeri Surabaya. Betul! Di media sosial publik tak kalah gaduh. Publik mempertanyakan dasar putusan hakim, menyinggung sistem peradilan hingga menguliti keluarga Ronald. Saya usul agar Mahkamah Agung menurunkan bawasnya, badan pengawasnya ya, itu bertanya. Karena kalau logika publik itu kan kejahatannya sudah nyata gitu ya, dakwaan jaksa juga sudah cukup ada bukti, ada video, dan ada logika-logika yang disambung itu terjadi. Tapi kok bisa bebas? Mungkin hakim punya alasan lain. Munculnya dugaan pelanggaran, publik dapat melaporkan hakim melalui sistem informasi pengawas yang dikelola Badan Pengawasan MA. Fakta 3, profil Ronald Tanur dan ayahnya Edward Tanur. Gregorius Ronald Tanur adalah anak dari Edward Tanur, mantan anggota DPR Komisi 4, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil Nusa Tenggara Timur.
Ronald pernah kuliah di Universitas Kristen Petra dengan mengambil program studi ilmu komunikasi. Pada 2016, Ronald pindah ke Australia dan meneruskan pendidikannya di Holmes Institute, Melbourne. Atas peristiwa yang terjadi pada putranya, PKB akhirnya menonaktifkan Edward di DPR agar fokus menyelesaikan perkara itu. Fakta 4. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Erintuah Damanik, Hakim Anggota Heru Hanindyo, serta Mangapul. Erintuah merupakan hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Surabaya. Ia juga pembina utama Madya di PN Surabaya. Usai putusan bebas, Erintuah mendatangi Pengadilan Tinggi Surabaya. Namun ia membantah tengah diperiksa soal vonis Ronald. Apa dipanggil PT atau terkait ini? Dalam rangka apa, Pak? Iya, namanya silaturahmi aja. Oh, silaturahmi ya, Pak ya? Oh, ini yang PT itu teman saya satu angkatan. Oh. Pak, terkait putusan kemarin tuh gimana? Tanya ke Humas. Buktinya sudah ada dalam pertimbangan itu semua. Hakim anggota Mangapul sebelumnya pernah disorot karena menjatuhkan vonis bebas kepada 2 anggota Polres Malang dalam sidang kerusuhan Stadion Kanjuruhan. Tim investigasi Komisi Yudisial sudah melakukan penelusuran hingga mencari bukti-bukti. Jika tidak ada pelapor dan kemudian kasus itu menuai kontroversial serta menjadi perhatian publik, maka Komisi Yudisial akan melakukan inisiatif untuk melakukan investigasi dan pemeriksaan terhadap kasus tersebut. Tim investigasi sudah turun dan sudah melakukan penelusuran dan mencoba mencari bukti-bukti, ya, untuk sudah ada beberapa. Gimana, Bang? Jika telah mendapat salinan putusan yang utuh, Komisi Yudisial akan melakukan sidang panel, yang mana akan memutuskan penindaklanjutan atau tidak. Jika ditindaklanjuti, tim akan memeriksa saksi. Fakta 5. Perjuangan keluarga korban. Keluarga berharap jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sehingga terdakwa dihukum seberat-beratnya. Tapi kelihatannya itu kan dibunuh ya, disengaja gitu kan. Ya kayak disengaja. Ya disengaja gitu. Dia itu apa? Nggak punya hati hati nurani. Hati nurani lah. Iya, iya. Apalagi sekarang udah mendengarnya bebas ya. Lebih sakitnya hati bapaknya. Tak mau berhenti menyerah, keluarga Dini mendatangi Komisi 3 DPR dengan didampingi anggota DPR fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka. Dalam audiensi, Komisi 3 menegaskan akan berkomitmen menyelesaikan masalah ini. DPR juga akan mendorong dilakukan pencekalan agar Ronald tidak bisa pergi ke luar negeri. Ibtu Rudiana akhirnya bertemu dengan keluarga Vina. Dalam kemunculannya, Ibtu Rudiana menyebut telah melaporkan 3 orang ke polisi.